Dan orang dulu bilang syawari'ut tarim itu, jalan-jalan syari' itu adalah jalan-jalan di kota Tarim itu adalah syekh liman la syaikhalah. Syekh, guru untuk orang yang tidak punya guru. Itu jalan Tarim, jalan aja sudah menjadi guru bagi orang-orang yang tidak punya guru. Karena ketika kita berjalan di kota Tarim itu, kita melihat pemandangan-pemandangan yang bisa kita ambil hikmah, kita ambil pengalaman. Makanya jalan itu dikatakan guru bagi orang yang tidak punya guru. Apalagi kita lihat orangnya, para guru-gurunya dan penduduk-penduduk Tarimnya yang begitu lembut, begitu baik, begitu sopan santun, begitu menanya kepada kita apa yang kita sebenarnya tidak sanggup menanyakan kepada mereka. Seperti tadi sapaan. Dari mana, namanya siapa, keturunannya siapa, apa kabar, sehat, keluarga sehat, ada butuh apa, sampai ke situ orang tuh tanya. Itu juga menjadi guru untuk kita sebenarnya. Iya, betul. Di Aceh dulu seperti itu. Iya, betul. Maka harus kita kembalikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Diau Podcast channel tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di musim hujan ini, Masya Allah, ini kita lagi musim hujan ya teman-teman sekalian ya. Dan bahkan ada beberapa teman-teman dan beberapa daripada kalangan kita itu yang mengalami sakit atau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan yang kurang sehat itu diberikan kesembuhan insya-Allah. Oke, baiklah sahabat Diau Podcast yang tercinta. Alhamdulillah telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini. Beliau bernama Tengku Ahmad Faruqi. Beliau merupakan alumni Dayah Mudi Musra Samalanga dan beliau juga merupakan alumni Zawiyah Al-Aidrus dan beliau juga merupakan dewan guru di Dayah Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur dan beliau juga aktif berkontribusi mengajar di sekolah atau dayah lainnya di Kota Banda Aceh atau di kawasan Aceh Besar. Masya Allah. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah anak sakit. Ya, walaupun di cuaca seperti ini, ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Dan saya juga ini sebetulnya kurang sehat Tengku. Biasanya saya lebih prima lagi, lebih prima, lebih semangat lagi. Dan suara agak sedikit lantang, tapi kali ini agak sedikit batuk-batuk. Jadi ya mudah-mudahan cepat sembuh lah insya-Allah. Oke, baiklah Tengku, pada kesempatan kali ini kita akan seperti di episode selanjutnya. Di sini kita akan berbincang-bincang dan dalam istilahnya itu yaitu talk show atau podcast. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu manisnya berguru bersama para habaib dan masyayikh. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini dari mendengarkan dan membaca judulnya saja sudah terasa manis. Apalagi langsung praktek mengamalkan. Langsung kita praktek ya. Iya. Oke, baiklah tanpa menunggu lama langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema manisnya berguru bersama para habaib dan masyayikh. Kepada Tengku kita persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna tawil wa yassir lana al-hifdha wal fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kesempatannya dari Guraya Gedanya untuk Zulkiram. Masyaallah, Guraya Al-Faqir. Masyaallah. Kita belajar dari para habaib dan para masyayikh. Belajar itu sebenarnya
Kalau kita belajar itu langsung dari para habaib itu lebih terasa, lebih terkesan ketimbang kita belajar dari YouTube atau sosial media lainnya. Iya betul. Karena ketika kita belajar langsung talaqi pada para masyayikh dan para habaib itu mereka ada metode tersendiri. Misalnya kalau kita di Tarim itu kita punya metode untuk belajar daripada masyayikh atau para habaib, kita yang baca kitab. Oh ya? Kita yang baca kitab, kemudian jika ada kesalahan mereka yang koreksi. Begitu cara talaqi. Iya. Seperti mungkin di Aceh kita dulu seperti itu. Iya, di kita Daya. yang baca di Daya. Mungkin karena di Daya sekarang sudah terlalu ramai santrinya, tidak bisa lagi kita baca satu persatu, maka disuruh ulang. Kalau dulu mungkin kalau santrinya sedikit, mungkin kita yang baca juga seperti adat Tarim. Iya betul. Nah, di Tarim seperti itu. Seperti kita belajar sama Habib Umar contohnya. Di Masjid Bang Alawi kita belajar sama Habib Umar, kemudian di Darul Faqih juga belajar sama Habib Umar langsung di depan beliau. Itu yang baca kitabnya sudah ada yang baca nanti. Misalnya kitab ini ada yang baca, kemudian dilanjut oleh kitab yang lain, dilanjut oleh kitab yang lain. Yang baca oleh santrinya yang atau? santri. Okay. Santri atau ya siapa saja yang mau baca, insya Allah dikasih jatah untuk baca di depan para habaib. Kecuali di Masjid Bang Alawi itu khusus kepada Ali Bang Alawi, keluarga Bang Alawi, mereka yang baca kitab, kemudian kita mendengarnya dan mengambil nasihat-nasihat, ambil pelajaran, kita tulis. Karena sistem belajaran sebenarnya ya seperti itu, dan kita bawa pensil, kita bawa buku catatan, kita tulis apa yang mereka ucapkan, yang keluar dari lidah mereka dan mulut mereka, itu kita tulis. Itu yang kita pelajari di sana. Dan kemudian seperti saya yang selalu mulazamah, yang selalu tetap dengan belajar dengan Habib kita, Habib Aidarus bin Abdullah Al-Aidarus. Beliau ketika kami di sana itu baru masuk ke tempat beliau tanya, kamu kesini mau ambil berkah atau mau belajar? Oh ya? Kalau ambil berkah 1-2 hari cukup, pulang. Iya. Tapi kalau belajar selalu harus datang ke sini. Begitu. Itu sistem militer beliau. Iya. Beliau pilah ya? Iya, beliau bilang. Jangan sampai kita ambil berkat aja, gak boleh. Tapi kita harus pintar juga. Iya, betul. Selain ambil berkat, kita harus pintar, karena berkah itu nanti kalau pintar berkah sendiri. Iya, betul. Tapi kalau berkah aja belum tentu kita tahu. Betul. Nah, seperti Habibana Idrus itu, ketika kita sehari tidak datang, itu ditanya kemana dia, sakit atau enggak. Kalau sakit, kalau betul-betul sakit, oke. Tapi kalau pura-pura sakit, besok datang ke sini. Ada sambil pegang awi itu kan kita. Itu enggak. Rotan nih, enggak. Iya. Itu bahkan kalau kita memang sakit dan memang pura-pura sakit, itu disuruh ke situ. Enggak boleh di kamar. Ke tempat sini kita ngaji. Nanti sembuh sendiri. Itu tingkatan beliau ngajar. Karena ketika beliau sudah mengambil kita sebagai murid, itu betul-betul beliau anggap kita sebagai murid. Selalu kita harus datang. Kemudian kalau ada peraturan yang beliau atur, itu harus kita indahkan. Misalnya beliau suruh baca wirid ala Aidarus, itu kita harus baca. Kemudian harus datang ke masjid, qiyamul lail dan sebagainya, itu kita harus datang. Itu cara didik ulama-ulama di sana, di Tarim khususnya. Iya. Untuk komunikasi di sana itu kadang gini, santrinya itu tentu dari berbagai negara. Ada yang dari Afrika, bahkan ada juga yang dari Barat. Iya, banyak. Itu komunikasinya bagaimana, Tengku? Ada kesulitan sang guru ketika menghadapi murid yang berbeda negara ini? Kalau yang saya rasakan, kita yang dari Aceh misalnya, kita yang datang ke sana mungkin ada yang bahasa Arabnya 0. Oh iya. Bahasa Arabnya 0. Cuman baca kitab mungkin ngerti. Tapi ketika mendengarkan perkataan para habaib itu agak susah kita dengar. Nah, kalau saya sendiri itu bisa mempraktekkannya. Kalau bahasa Arab itu sebenarnya kita harus sering dengar dulu. Kita listening. Kalau bahasa Inggrisnya kita listening, kita dengar, kita simak apa yang beliau sampaikan, kita simak sebulan 2 bulan, nanti 3 bulan baru tahu, oh yang dikatakan seperti ini. Kemudian bulan keempatnya kita lanjut lagi, baru nanti
ketika sudah tahu kita kosakata yang beliau sampaikan, baru kita tahu arti terjemahannya. Oh, yang beliau sampaikan rupanya ini. Kemudian di bulan kelima, bulan keenam, bulan selanjutnya baru kita bisa mengomentarin, baru kita berani bertanya, bertutur kata, seperti itu. Itu orang yang misalnya nol sekali dalam bahasa Arab. Berarti harus dipraktek. Berarti polanya yaitu yang pertama sekali mendengarkan, kemudian memahami, dan kemudian kalau misalkan sudah bisa memahami, sudah paham kosakatanya, langsung kita tuturkan. Baru kita tuturkan, kita ngomongin, supaya nanti tahu di mana salahnya atau di mana kurangnya bahasa kita. Intinya kalau kita tidak bisa bahasa Arab sama sekali, datang ke sana itu mudah, insya Allah. 1, 2 bulan, 3 bulan itu baru bisa mendengar, baru kita ngerti. Apalagi yang punya dasar, itu insya Allah. Karena bahasa di sana itu ada para habaib yang menggunakan bahasa pasaran. Contoh? Contoh bahasa pasarannya misalnya mereka bertanya kif akhbaruk. Nah, apa kabar? Atau kita sini kayak kaifahaluka. Kalau di sana misalnya dipakai akhbaruk. Oh, masya Allah. Kif akhbaruk. Ba tasawwir ايش gitu. Taji min fin. Seperti itu rasanya. Paham. Seperti kalau kita di samping janib, bahasa Arabnya janibi. Janib kan di samping. Kalau di sana jambu, bijambe. Ana sakin bijambi rubal, ana sakin bijambi jami'. Sakin tinggal. Saya tinggal di samping rubat, saya tinggal di samping masjid, misalnya masjid jami'. Sakin isim fa'il. Isim fa'il. Ana sakin hunak. Kayak gitu. Kalau di Mesir nanti berbeda lagi. Iya. Kalau di Mesir? Kalau kita di sini jambo, kalau di Mesir gambe. Jim di bahasa. Jimnya jadi G. Syekh Ali Jum'ah jadi Syekh Ali Goma. Masya Allah. Jimnya di rumah jadi G dan banyak lain. Kalau di Tarim itu di Yaman khususnya itu qafnya yang sering dibaca ga. Ahmad Faruqi seperti nama saya Ahmad Farugi nanti dia. Bilbaghi. Bilbaghi. Bukan Bilfaqih. Asqaf. Iya. Padahal tulisannya As-Saqaf, tapi bacanya Asgaf gitu. Kenapa seperti itu, Nengku? Ya dialek bahasa mereka seperti itu. Dialek bahasa. Karena kan Al-Qur'an ini diturunkan dengan bukan satu bahasa, ada 7 bahasa sehingga ada qiraah 7. Qiraah sawah. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kemudian manisnya berguru bersama para habaib dan masyayikh itu selain mungkin suasana atau barakahnya, apa yang Tengku rasakan ketika langsung talaqi dengan para habaib atau masyayikh? Yang manis-manisnya, atau pas ketika kalau kita di sini kan kalau misalkan nggak bisa kita pasti kita dimarahi, tetapi kalau mungkin di sini ada yang sistem marahinya itu sampai menyakiti hati. Kalau di sana itu bagaimana? Adakah dimarahi atau kayak bagaimana? Kalau di sana dimarahin juga biasa, ada juga dimarahin. Apalagi seperti kami belajar sama Habibana Aidarus. Beliau tegas sekali orangnya. Kalau kita salah, sampai kita disuruh nyonya hangkatim, nyonya hanjit, sehingga baca le. Seperti itu. Nyonya hanjit sehingga baca, ulang le baru jidkeun. Kalau nggak boleh. Jangan ada satu kata pun yang salah. Dan ketika beliau ngajar itu ada kata-kata yang mungkin kita nggak sering dengar, ditanya sama kita, Faruk, mana nanti apa maknanya ini? Kalau nggak bisa jawab, gimana? Sampai beliau bilang gitu, kalau ambil berkah, kayak yang kita ngomongin tadi, ambil berkah 2 hari cukup. Tapi ngaji di sini harus betul-betul bisa. Seperti itu. Ditanya mungkin yang sudah lalu, ditanya lagi, ngapain jadi kemarin kok nggak tahu gitu. Jangan ambil berkah di sini, harus belajar betul-betul. Itu Habibana terus. Beliau itu tegas sekali orangnya. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, karena santrinya udah ramai seperti pada Habib Umar itu,
kita cuma mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Seperti kayak bedrah seperti itu ya. Seperti bedrah karena umum. Iya. Dan pengajiannya luar biasa. Ada satu fan fikih, nanti bagian-bagian fikih ada yang baca seperti tadi talaqi, yang ini yang baca, kemudian beliau jelaskan panjang lebar. Kemudian ganti kitab lain dijelaskan panjang lebar. Itu seperti yang saya rasakan sama Habib Abu Bakar Bilbaki yang tadi cucunya Teguh Danjung. Itu luar biasa. Iya. Cerdasnya luar biasa. Oh, iya. Sangat ilmunya luar biasa. Karena memang cucu ya. Cucu atau? Ya, keturunan segaris dengan Tengku Danjung Bilfaki. Berapa usianya kira-kira? Mungkin masih muda sekali. Oh ya? Mungkin sekitar 40-an, 50-an seperti itu. Muda sekali orangnya, tapi luar biasa. Luar biasa, pandai sekali. Kemudian kalau di sana itu Tengku, adakah seperti kita misalkan kayak sebut nang kampung, hai Tengku Afrika ya, atau Tengku Aceh ya. Mungkin ada seperti itu. Di sana tidak ada disebut nama kampung seperti itu. Tapi seringnya disebut nama kita sama nama orang tua kita, nama ayah kita. Oh iya. Itu adat mereka. Silsilah kita ditanya, silsilah kita tuh. Misalnya siapa namanya? Faruk misalnya. Faruk bin Man. Anak siapa? Gitu. Terus bin Man. Kabilah mana katanya? Oh, di Indonesia nggak ada kabilah, Syekh. Oh, nggak ada kabilah. Oh, beda sekali sama di Tarim. Kalau di Tarim itu ada kabilah-kabilahnya. Mereka menjaga nama kabilah. Misalnya ada Syekh kita itu Syekh Ali Baharmi. Kabilahnya Baharmi. Nanti ada kabilah lain. Misalnya dari para habaib ada bin Syihab, ada bin Hafiz, ada Al-Masyhur, ada banyak Al-Aidarus. Itu banyak, itu fan-fannya. Itu mengambil dari nama kakek moyang. Sampai ke berapa? Tuh? Itu biasanya adat para habaib itu atau para masyayikh dalam mengambil sebuah gelar sebuah kabilah misalnya, mereka mengambil yang paling populer di antara kabilah mereka. Misalnya kakek buyut mereka itu yang paling populer siapa? Nah, baru dibangsakan ke itu. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Iya, betul. Beliau Asy-Syafi'i kepada kakek beliau Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i itu kakek beliau itu sangat berpengaruh. Beliau namanya Muhammad bin Idris, tapi dipanggilnya Asy-Syafi'i. Kemudian ada Habib Umar juga bin Hafiz. Bin Hafiz kakek beliau juga. Kemudian di atas bin Hafiz itu ada Syekh Abu Bakar bin Salim, atau yang sering kita dengar BSA. Iya, betul. Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kakek beliau yang paling berpengaruh. Masya Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau kita melihat sejarahnya, umur 17 tahun udah ngarang kitab. Dan ilmu beliau itu sangat luar biasa. Beliau itu semasa dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu pernah bertemu dengan beliau. Kurun ke berapa itu? Itu udah lama sekali. Lama ya. Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek buyutnya Habib Umar. Tiga kurun terbaik masa itu ya. Masya Allah. Kalau saya itu saya mengambil nama Tune ya. Kalau saya Tune saya itu Tengku Husain di Lamre. Mungkin ya udah Husain. Ya, kayak ke situ. Iya, Masya Allah. Orang Arab masih kayak gitu adatnya. Kalau kita udah hilang nenek moyang kita. Iya. Dan sangat disayangkan ya. Kenapa bisa hilang? Seharusnya itu identitas. Ya, identitas kita. Masya Allah. Jadi ketika kita bilang, ya Syekh, kami nggak ada kabilah di sana, itu bagaimana? Beliau senyum. Oh, senyum. Oke. Beliau senyum. Kenapa bisa nggak ada kabilah? Sedangkan orang Arab itu sangat mengagumi sebuah kabilah dan menjaga nama kabilah mereka. Sehingga dalam perkawinan juga susah mereka mengawinkan anak mereka yang tidak punya kabilah, yang tidak sekabilah gitu. Dicari dulu yang sekabilah, baru kalau tidak ada nanti dengan kabilah yang lain. Intinya kabilahnya itu punya sisi baiknya, jangan sampai dengan kabilah-kabilah yang tidak ternama gitu, yang tidak ada bagusnya. Nasab yang baik ya. Masya Allah. Itu. Kalau itu di sana malam bagaimana keadaan di sana? Malam di sana. Kalau di sana itu malam
Kita ngaji juga malam. Dan malam itu lebih sedikit ngajinya ketimbang siang hari, karena malam itu orang tarim itu mereka pergunakan untuk ibadah. Mereka beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala itu di malam hari. Kadang tidurnya awal jam 9, jam 10, jam 11 tidur, nanti di akhir malam mereka bangun. Beruzlah ya. Ya, beruzlah, bermunajat, salat tahajud. Baru kemudian mereka itu sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh itu ada azan nanti. Ada azan pertama. Azan pertama. Baru azan kedua subuh. Nah, dari azan itu nanti ada ratib-ratib, ada zikir-zikir yang dibaca sampai azan subuh. Setelah selesai semua baru azan subuh. Kemudian salat subuh, dan habis salat subuh ada zikir lagi sampai keluar matahari sebengkala. Sampai di situ orang tuh zikir, kemudian baru siap-siap yang ngaji, yang buka kedai. Di sana seperti itu. Dan orang dulu bilang Syawari Tarim itu, jalan-jalan syari itu adalah jalan-jalan di kota Tarim itu adalah syekh liman la syaikhalah. Syekh, guru untuk orang yang tidak punya guru. Itu jalan Tarim, jalan aja sudah menjadi guru bagi orang-orang yang tidak punya guru. Karena ketika kita berjalan di kota Tarim itu, kita melihat pemandangan-pemandangan yang bisa kita ambil hikmah, kita ambil pengalaman. Makanya jalan itu dikatakan guru bagi orang yang tidak punya guru. Itu baru jalannya. Apalagi kita lihat orangnya, para guru-gurunya, dan penduduk-penduduk Tarimnya yang begitu lembut, begitu baik, begitu sopan santun, begitu menanya kepada kita apa yang kita sebenarnya tidak sanggup menanyakan kepada mereka. Seperti tadi sapaan. Dari mana, namanya siapa, keturunannya siapa, apa kabar, sehat, keluarga sehat, ada butuh apa, sampai ke situ orang tuh tanya. Itu juga menjadi guru untuk kita sebenarnya. Betul. Di Aceh dulu seperti itu. Maka harus kita kembalikan seperti itu. Jangan sampai orang di samping rumah itu sudah jadi orang asing bagi kita. Dan bahkan tidak ada sosial lagi antar sesama ya. Masya Allah. Itu yang harus kita hidupkan. Kemudian biasanya untuk belajar talaqi bersama syekh atau para habaib itu santrinya atau muridnya itu dibatasi atau tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Untuk muridnya tidak dibatasi. Itu yang darus umum, yang belajar umum itu tidak dibatasi. Yang tidak umum? Yang tidak umum mungkin dibatasi. Setiap kelas itu ada 20 orang, 30 orang atau 15 orang bisa dibatasi. Dan di sana juga berkelas-kelas seperti kita, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 7? Iya, kalau di Darul Musafa ada kelasnya sampai kelas 7 tahun. Dan di kelas itu kurikulumnya seperti di Aceh juga. Dan kitabnya kitab paling rendah dulu. Jangan naik ke matan takrib dulu. Kita paling rendah Risalah Jami'ah, nanti baru ke Mukhtasar Latif, kemudian ada Safinatun Najah, kemudian baru matan takrib. Matan takrib itu keempat. Kalau kita di sini, kalau kita ke sana langsung pertama. Iya. Nah, di situ terkejut ya. Seperti saya baru masuk budaya dulu, terkejut. Tak tahu bagaimana cara tulis makna. Waktu disebutkan kitab Amil Nak, saya fikir boh mana. Amil waktu itu disebut, saya pikir amil zakat. Bening saya waktu itu. Karena mungkin ya kita terkejut. Baru masuk daya tiba-tiba dikasih matan takrib, awamil zamun. Jadi saraf, saya pikir dokter saraf ya, kitab kajian ini kitab saraf. Saraf kan kedokteran. Saya bingung ketika masuk budaya. Apa itu saraf? Apa ya tasrif? Masya Allah. Mungkin orang kita dulu, ulama-ulama kita dulu sudah tahu bagaimana karakter orang Aceh. Makanya kitabnya langsung ke matan takrib. Orang Aceh itu karakternya karakter kuat. Iya, betul. Tangguh, tahan banting. Dan kurikulum yang kita punya itu kan kurikulum yang dibawa oleh Abu Yamudawali. Dan beliau sebelumnya sudah mengkaji dulu bagaimana karakter kita dan bagaimana kita dalam disiplin ilmu itu sudah beliau dalami. Makanya beliau mungkin langsung matan takrib dan langsung naik ke sampai nanti ke Mahalli yang namanya. Iya betul. Kanzur Raghibin. Iya betul. Dan Tufah terakhir.
Dari Yaman itu mengenal ulama Aceh selain Habib Tunku Danjung, adakah Habib-habib lain yang mereka sebutkan di Aceh? Yang di Aceh, yang di Aceh yang saya pernah dengar, yang sering kita dengar di sana itu cuman Teguh Danjung. Teguh Danjung yang sangat dikenal di Yaman, di Tarim. Beliau itu sangat dikenal di sana karena memang dari Tarim, dari Hadramaut. Dari Hadramaut kemudian mereka sebenarnya ada 3 orang. 3 orang bersahabat ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah, mereka umrah, kemudian mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian baru dapat isyarah dari Rasulullah untuk pergi ke negara lain untuk menyebarkan Islam. Masya Allah. Seperti Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih, itu mendapat isyarah dari Rasulullah untuk ke Aceh, makanya beliau ke Aceh. Kemudian ada lagi habib-habib lain yang singgahnya di India, di Mesir. Nah, cuman dari 3 orang ini yang sangat berpengaruh, itulah beliau yang datang langsung dengan isyarah Rasulullah ke Aceh. Makanya beliau sangat dikenal di Tarim. Ulama-ulama Tarim itu sangat mengenal beliau. Datang hadirnya ke Aceh itu melalui isyarah Nabi ya? Isyarah dari Rasulullah. Masya Allah. Bisa jadi dari mimpi, bisa jadi dari kemudahan jalan untuk ke Aceh. Iya. Dan waktu itu namanya belum Aceh, Ashi. Sebutan. Ashi. Dan Nusantara ini sebelumnya tidak dikenal dengan Aceh, Sumatera itu nggak ada. Semuanya Nusantara ini di Jawa. Namanya Jawa. Di kitab karangan Imam Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, di situ dalam kitab Tasbitul Fuad, di makam Imam Al-Haddad, di masjid beliau tuh, di Masjid Al-Fatah, ada tasbih bijinya ada 1000 bijinya. Itu di dalam kitab Tasbitul Fuad itu dikatakan itu dari orang Aceh, dari muhibbin beliau, orang Aceh yang datang dari arah Jawa. Ashi, udah ada namanya Ashi. Tapi disebut Jawa. Oh iya. Disebut Jawa karena dari arah Jawa. Padahal Ashi kita sendiri. Iya. Karena orang dulu, orang Jawa, orang Papua, orang Kalimantan, Sulawesi itu pergi naik haji lewat Aceh. Betul. Makanya lintas Jawa katanya. Lintas. Iya. Itu dari orang Aceh sebenarnya tasbih. Masya Allah, orang Aceh muhibbinnya udah lama sekali. Itu cintanya kepada orang Hadramaut, cintanya kepada para habaib. Suriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana Tengku, adakah seperti kita misalkan kalau ngaji tasrif itu tasrif semuanya santrinya tasrif kayak kita misalkan darabu, di sana adakah seperti keadaan seperti itu? Ada ya juga ya. Di sana ada, cuman bukan tasrif ya. Ada bait zubat. Nazam zubat. Karangan Ibnu Ruslan. Oh, itu yang dibacakan sama-sama. Itu yang dibacakan sama-sama. Dan ada bait-bait lain yang disuruh Syekh untuk dibacakan bersama-sama. Seperti di Darul Mustafa itu ada syair yang disuruh hafal oleh Habib. Nanti Habib kadang-kadang disuruh, siapa yang bisa hafal, bangun. Udah bangun, ayo baca sama-sama. Habib juga baca. Ikut sama-sama. Iya. Sebegitunya belajar di sana. Jadi sangat nampak pengaruh pelajarannya. Dan kalau kita di sana itu bisa langsung melihat praktek dari mereka. Selain kita belajar materi, kita bisa lihat praktek dari mereka. Yang langsung dipraktekkan oleh Syekh dan Habib. Masya Allah. Saya sendiri pernah beberapa kali sholat tepat di belakang Habib Umar. Saya lihat gimana gerakan beliau dalam sholat. Saya itu duduk, beliau sholat sunat. Saya lihat begini caranya. Berarti itu yang beliau dapatkan dari hadis, dari fikih. Berarti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti rasanya itu dapat sekali. Karena kita belajar langsung dari para habaib, dari mulut mereka, dari pergerakan mereka. Sahih sekali itu. Sahih sekali.
Sudah terbukti karena mereka yang mereka katakan itu yang mereka lakukan. Iya. Dan itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat. Masya Allah. Langsung bisa kita praktekkan. Masya Allah. Begitu indahnya kita belajar berguru langsung dari para habaib. Dan di Aceh juga tidak ketinggalan. Betul. Di Aceh juga seperti itu. Kita belajar dari guru dan guru juga harus mempraktekkan apa yang diajarkannya. Seperti itu. Kemudian kalau di sana itu hukum rokok bagaimana tuh? Adakah syekh atau tengkunya atau ustaznya sambil ngajar sambil ini berat. Tidak ada kayaknya. Tidak ada ya. Kalau di sana itu haram. Haram ya. Masya Allah. Haram tadkhin. Karena kalau di kita di sini itu ada istilah menyo hana kada rokok hana hadir itu lah. Itu kayaknya bukan kalau menurut saya walaupun saya perokok tapi itu sebetulnya mindset algoritma. Iya. Tidak ada seperti itu sebetulnya. Di sana luar Masya Allah lancar surah David. Sedangkan dukhan hana seperti itu tidak ada sana ya. Bisa kita bandingkan ya. Iya, langsung kita bandingkan. Di sana tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada karena orang itu melakukan kegiatan itu yang makruh itu dijauhin, yang makruh apalagi yang haram. Yang syubhat dijauhin, yang makruh dijauhin, apalagi yang haramnya. Karena ada pendapat dari Habib Abdullah Al-Haddad tadi. Beliau itu mengharamkan. Oh ya. Rokok itu haram. Tapi kalau di Shimal, di Zabid, saya pernah dengar orang itu apa namanya? Ngunyah gad. Namanya gad. Gad itu daun seperti jenis dedaunan, mereka itu punya. Seperti tembakau atau bakung kalau bahasa kita ya. Itu dikunyah selalu. Itu rokoknya mereka. Iya. Ulama-ulama di sana membolehkan. Tapi tujuannya untuk bisa ngarang kitab, bisa belajar sampai pagi. Itu tujuannya. Karena kalau kita kena gad itu bisa 1, 2, 3 hari, 3 malam nggak ketidur. Dan lapar nggak ada. Itu masalahnya. Tapi tidak berasap ya? Ya tidak berasap karena dikunyah. Tapi di Tarim itu nggak boleh. Iya. Kalau di Aceh itu juga ada beda pendapat tentang rokok itu. Kemudian untuk yang terakhir, kesan yang tidak bisa dilupakan selama mengikuti proses belajar berguru bersama habaib, bersama para masyayikh. Bagi Tengku, apa kesan atau momen yang tidak bisa dilupakan hingga saat ini dan ingin kembali lagi ke sana? Yang pertama, kita itu kalau talaki itu memang berhadapan langsung. Berhadapan langsung dengan habaib yang mengajarkan kita. Dan pelajaran yang mereka ajarkan itu memang luar biasa. Bukan sekedar baca kitab, bukan sekedar menerjemahkan, tapi mereka itu mempraktekkan. Dan penjelasannya juga menjabar ke semua kitab. Dibawa nanti matan kitab ini, matan kitab itu, rinci, dibawa ke situ. Sangat rinci. Fikih di sana itu sangat rinci. Fikih, tasawuf dan ilmu lain juga sangat terperinci. Makanya dari situ kita bisa mendengar rupanya orang ini luar biasa ilmunya. Bukan satu bidang aja rupanya mereka kuasai, tapi banyak bidang. Dari situlah muncul keinginan untuk kembali, muncul suasana pembelajaran itu semakin maksimal. Makanya itu jadi pengalaman untuk saya sebenarnya. Sangat indah belajar sama mereka dengan bahasa mereka yang bagus. Kemudian menjadi tantangan juga kadang-kadang. Apa kagak pegang, ada boleh. Jadi itu pengalaman. Sampai bingung apa? Ini bahasa Arabnya ada kenceng kadang-kadang. Ini marah atau puji? Gitu. Kemudian mereka itu kalau menjelaskan kan harus pakai bahasa Arab. Matan bahasa Arab, kemudian dijelaskan pakai bahasa Arab. Jadi itu yang menjadi pengalaman dan keinginan untuk kembali. Masya Allah. Kalau kita di sini baca
bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, kemudian dijelasin. Dan jelasin pakai bahasa kita, bahasa Aceh. Bahasa kita, bahasa Aceh. Surah gini kita surah. Surah, kita surah. Bahasa Indonesianya ke surahnya mana nih? Surah kita di sini. Masya Allah. Alhamdulillah, ini Masya Allah, saya mendengarkan saja rasanya ingin juga mengikuti proses belajar di sana. Tapi kalau mungkin saya Insya Allah diberikan kesempatan, ingin rasanya saya itu mungkin turun kelas dari kelas tajzi kembali saya di sana Insya Allah. Ingin rasanya Insya Allah, tunggu ya. Kalau mungkin Allah izinkan, ajak saya juga seorang. Insya Allah. Kita pergi ke sana insyaallah ya. Okey, baiklah, terima kasih banyak Tengku telah hadir di sini dan memberikan penjelasan, kemudian memberikan pengalaman dan menjabarkan kisah tentang proses belajar dan berguru bersama para habib dan para masyayikh di Tarim. Masya-Allah, sangat manis, sangat indah, dan bahkan manis dan indahnya itu belum kita rasakan, hanya sekedar kita dengarkan dari cerita, seperti agak rasanya kita berada di suasana seperti itu. Seperti berada di suasana ketika Tengku jelaskan tadi. Kita seperti masuk ke cerita itu. Masya Allah. Okey, baiklah. Untuk sahabat Diau Podcast channel tercinta, alhamdulillah terima kasih banyak telah mendukung channel ini, channel Diau Podcast channel, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak yang telah subscribe. Dan yang belum subscribe, di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kemudian yang sudah subscribe, silakan di like, share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, insya-Allah. Terima kasih banyak Tengku. Syukran, jazakallah khairan kathiran. Masya-Allah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.